Selamat datang di Business Hack 101, sebuah serial video pembelajaran untuk membantu Anda para inovator bisnis di perusahaan dan juga pengusaha dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Ini adalah episode ke-9 di mana kita akan kembali membahas produk market fit, cuman bedanya kali ini kita akan bahas sampai kepada detail nitty-gritty-nya untuk membantu Anda menemukan produk market fit Anda. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai. Saya Indra Nugroho, CEO dan co-founder Cias Corporate Innovation Asia dengan sahabat saya. Saiful Islam dari inbound.com. Ya, saya akan mengulas tentang produk market fit, gimana cara menemukannya dari sudut pandang inovasi tentu saja, dan Mas Saiful akan bahasnya dari sisi marketing. Oke, saya dulu ya. Kita recap dulu, karena di video sebelumnya kita udah sempat bahas ya, produk market fit itu apa, kemudian kenapa kok harus produk market fit, itu kita udah bahas tuntas. Jadi bagi teman-teman yang penasaran pengen dapat penjelasan lengkapnya, nanti bisa cek ya di link di atas ini, nanti teman-teman akan bisa buka videonya. Nah, recapnya simpelnya begini. Produk market fit itu adalah kecocokan antara produk yang kita miliki dengan pasar yang kita sasar. Kadang-kadang produk kita tuh bagus sebenarnya, dan itu udah dapet testimoni dari beberapa orang bahwa memang produk kita menyelesaikan masalah mereka. Tapi pertanyaannya, apakah produk yang udah bagus tadi diserap oleh pasar yang lebih luas yang memang jadi target marketnya kita gitu? Kalau yang beli cuma sedikit, ya itu aja, ya itu nggak cukup kuat untuk menutupi biaya operasional. Dan produk market fit itu jadi kunci karena kalau kita nggak mencapai fitness itu, kecocokan itu, maka ya akhirnya kita nggak ada pilihan selain nutup bisnis kita. Kenapa? Ya nggak ngangkat pemasukannya dibandingkan pengeluarannya, itu nggak sepadan. Dan yang menentukan apakah produk itu fit atau tidak dengan marketnya itu banyak faktor ternyata. Bukan cuma sekedar bagus atau enggaknya produknya, mampu menyelesaikan masalah pelanggan atau tidak, bukan hanya itu ternyata. Ada harga, ada timing, ada juga kompetitor kita seperti apa, ya macam-macam, banyak banget. Nah, maka penting bagi Anda untuk bisa menemukan produk market fit, kecocokan, kesesuaian antara produk yang Anda tawarkan di market dengan market yang Anda sasar. Ya, dan kita juga udah bahas gimana cara ngukur bahwa kita udah fit atau tidak. Nah, sekarang di video ini kita bahas tentang gimana cara menemukan produk market fit-nya. Oke. Bagi saya, sebagai seorang inovator, kita udah terbiasa untuk melakukan proses yang disebut dengan launch, measure, iterate. Atau kalau teman-teman Lean Startup bilangnya adalah build, measure, learn. Ya. Nah, kalau saya menyebutnya simpelnya, kalau konteksnya produk market fit adalah launch, measure, iterate. Kita harus launch dulu. Jadi, kalau selama ini Anda baru punya produk layanan dan Anda baru tawarkan ke orang-orang dekat Anda aja gitu, itu nggak cukup untuk supaya Anda bisa meyakini bahwa market akan menerima. So, kita harus go beyond dari orang-orang dekat kita untuk benar-benar menjangkau real customer yang nggak kenal kita sama sekali. Yang jumlahnya itu cukup banyak sehingga bisa mewakili populasi dari market yang kita ingin sasar. So, nggak ada pilihan selain buat produksinya nggak perlu massal tentu saja, tapi harus cukup banyak. Kemudian kita harus launch ke real market, real customer yang ada di luar sana. Setelah itu kita ukur gimana tarikan pasarnya, gimana responnya mereka. Dan dari respon yang kita dapat itu kita pelajari udah pas atau belum. Kalau belum, yang mana yang belum. Kemudian kita lakukan iterasi, perbaikan. Bahkan ketika Anda melaunch itu juga Anda bisa melakukan yang disebut dengan A/B testing. Ya, Anda menguji, katakanlah Anda punya satu produk, tapi Anda nggak yakin bagus yang merah atau yang kuning ya. Ya sudah, kita tes saja dua-duanya. Keluarin yang merah dan keluarin yang kuning. Itu namanya A/B testing. Ya. Habis itu kita launch merah dan kuning tadi, A dan B tadi, ke market yang sama. Kemudian lihat tarikan yang lebih banyak yang mana. Yang A atau yang B, yang merah atau yang kuning. Oh, ternyata yang merah. Yang kuning ternyata nggak terlalu banyak tarikannya. Itu berarti udah ada indikasi bahwa market lebih menyukai yang merah tadi. Maka hentikan produksi yang kuning, yang merah dimajukan. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan-jangan mereka milih merah karena pilihannya kuning. Coba kalau ada hijau, jangan-jangan hijau lebih bagus. Maka Anda buat lagi A/B testing berikutnya. Merah A, hijau B. Nah, itu Anda lakukan terus sampai Anda akhirnya ketemu, oh ternyata yang diminati oleh market adalah produk saya yang dimodif seperti ini, yang fiturnya seperti ini. Nah, gitu ya.
Saya kasih contoh di bisnis saya dengan istri saya ya, fashion, Nina Nugroho brandnya, itu ketika kita mulai, waduh itu banyak banget A/B testing yang kita lakukan. Bahkan kita eksplorasi market sampai salah juga kita menentukan marketnya. Di awal kita kan pengen, oke kita buat baju kerja deh untuk para muslimah, dan kita desainnya ya baju kerja kayak yang kita lihat misalnya di eksekutif, di Zara gitu. Ternyata akhirnya produk kita nggak dibeli dengan jumlah yang sesuai ekspektasi kita, Mas Evo. Yes. Apakah produk kita tuh nggak bagus? Ternyata sebenarnya kalau dibilang nggak bagus, nggak juga. Tapi isunya adalah ada kompetitor di luar sana yang ketika kita cek harganya tuh nggak terlalu jauh dengan harga kita. Sementara brand mereka lebih kuat, lebih established, dan kita anak kemarin sore baru mulai gitu. Jadi ya kita kalah dengan kompetitor yang tadi gitu. Berarti berarti iterate. Jangan buat produk yang udah ada produk substitusi yang udah established, yaitu bunuh diri itu. Kalah kuat kita. Ubah lagi gitu. Contoh yang lain misalnya kita jual produk outer. Jadi di awal-awal kita launch itu kita banyak produknya pakai outer. Dan itu cukup bagus tarikannya di awal. Tapi begitu pas kita udah mulai promosi ke pasar yang lebih luas, kita mulai produksi lebih banyak, ternyata kita menemukan bahwa yang berminat dengan outer itu nggak sebanyak yang kita harapkan. Ternyata tuh niche banget marketnya. Nah, akhirnya kita kurangin ada di situ. Macam-macam lah. Kita eksperimentasi dengan baju yang lebih casual, kadang-kadang yang formal, kita nyasar ke remaja pernah, atau ke pekerja tapi yang relatif masih muda lah ya, yang masih fresh graduate, yang baru kerja gitu. Ternyata tuh nggak masuk di produknya kita gitu. Mas Evo, monggo Mas, apa pandangannya nih Mas? Menarik sekali. Jadi kalau kita ngomongin tentang product market fit, itu akan ada sebuah perjuangan yang luar biasa untuk mencapai posisi itu. Artinya apa? Artinya memang mau nggak mau kita harus benar-benar mendapatkan real feedback dari market. Karena kuncinya, saya ulangi lagi ya, Coach. Real feedback. Maksudnya apa? Kebanyakan pebisnis mereka itu terjebak pada satu situasi di mana ketika mereka start bisnis, mereka hanya mengandalkan feedback dari inner circle mereka. Inner circle maksudnya ya dari teman, terus habis itu dari keluarga gitu, mungkin dari kolega gitu, di mana kadang mereka mau memberikan real feedback sungkan. Bahkan misalnya saya bikin masakan gitu, saya kasih ke istri, enak nggak gitu. Enak pasti. Aja. Apalagi yang bikin istri gitu ya. Istri saya diminta kasih feedback gitu. Kalau misalnya saya ngomong nggak enak, saya bisa tidur di sofa buat sih. Jadi intinya apa? Intinya jangan hanya mengandalkan inner circle. Jadi kalau misalnya inner circle itu mungkin hanya sebagai start awal aja. Habis itu benar-benar tes ke real market. Makanya tadi yang aku sampaikan adalah launch the product, and iterate gitu. Jadi benar-benar harus dapat real feedback-nya. Dari situ cepat-cepat kita berbenah. Apabila terjadi traction, kita juga harus tahu reason-nya apa. Maksudnya reason-nya adalah value apa yang benar-benar fit dengan mereka. Bahkan ketika terjadi rejection, ada penolakan, kita juga jangan cepat-cepat menjudge, oh ini produk jelek. Bukan. Kita harus tahu real reason-nya apa. Bahkan kadang sebuah produk bagus, dia tidak diterima market gara-gara mungkin pesennya ribet. Biasanya orang pesennya lewat online gitu, lewat aplikasi cepat. Tapi ke kita ribet gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan salah produknya ya? Bukan salah produknya. Jangan-jangan produknya bagus gitu, diminati gitu ya? Iya, cuman variabelnya ini banyak banget gitu. Jadi benar-benar kita harus dapat memvalidasi, maksudnya. Jadi kalau yang misalnya Coach sampaikan tadi gitu. Jadi segmen ini mereka persepsinya seperti apa terhadap produk kita. Karena ujungnya nanti adalah persepsi market ini yang akan berbicara. Tapi jangan terburu-buru percaya sama market gitu. Benar-benar harus kita measure lagi gitu. Make sure lagi, mengukur dan memastikan ulang. Karena real feedback itu akan membuat kita semakin firm. Tetapi kalau itu invalid feedback akan membuat kita semakin tersesat gitu. Iya, betul. Jadi itu nggak akan pernah kecapai product market fit-nya kalau kita feedback-nya aja invalid. Iya, betul. Itu yang saya rasa banyak sih dialami oleh teman-teman ya, pengusaha ya. Jadi
data penjualan itu dianggap sebagai feedback yang cukup untuk mereka buat keputusan. Padahal Kadang mereka menyesatkan. akhirnya beli atau tidak itu dipengaruhi banyak variabel gitu. Dan Betul. justru pembelajaran yang harus kita dapatkan adalah di variabel itu gitu. Iya. Ya. Ini ada juga sih memang kasus yang katakanlah gini. Dia bikin satu model gamis syar'i gitu, dia launching ke kota-kota besar. Traction-nya sangat buruk sekali gitu. Dia mungkin karena namanya kota besar, di situ fashion benar-benar katakanlah orang sudah hidup dengan fashion gitu. Katakanlah saingannya banyak, yang aku sampaikan tadi substitusinya benar-benar beragam gitu, mereka pilih aja bisa. Tetapi begitu produk ini dilempar ke second city yang level katakanlah kompetisinya nggak seketat di market besar, tractionnya kuat sekali. Dan bahkan sampai sekarang pun masih bagus gitu. Jadi intinya apa? Jangan terlalu cepat menjudge barang kita jelek. Yes. Selama kita Yes. belum mendapatkan real feedback tadi. Yes. Gitu. Dan iterasi itu bukan hanya pada produk, tapi pada marketnya juga. Betul. Ya kan? Produk market fit. Jangan yang diubah-ubah yang produknya aja gitu. Jangan-jangan yang Iya. diubah marketnya gitu. Iya, Iya kan? betul. Sehingga Untuk kita memperjelas yang aku sampaikan maksudnya gini ya, jangan sampai kita cuman otak-atik produknya, Iya. tetapi kita jualnya ke orang yang sama. Bisa jadi kita nggak ngutak-ngatik apapun gitu ya, produknya masih produknya. tetap, cuman kita geser Cari market yang aja baru. ke demografis yang psikografis yang berbeda. Iya, iya. Jadi latar belakangnya berbeda. Mungkin kalau yang tadi disinggung, mungkin awalnya ke ibu rumah tangga digeser ke PNS dan karyawan swasta. Mungkin Barulah dapat fitnya. baru ketemu gitu. Nah, teman-teman mudah-mudahan udah makin kebayang nih ya, produk market fit itu cara menemukannya kayak gimana ya. Ya memang harus ada eksperimentasi, testing gitu, dan bukan hanya produknya aja, marketnya juga yang harus dites sampai satu titik di mana klik ketemu ya. Iya. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman nih Mas Saiful yang nanya gini nih, kalau misalnya saya nih nggak ketemu-ketemu nih, jadi wah ini kok nggak masuk-masuk nih gitu ya, itu terus gimana gitu ya. Nanti Mas Saiful boleh jawab ya. Kalau dari sisi saya gini, pertama jangan cepat-cepat menghakimi seperti tadi Mas Saiful bilang gitu kan. Kita harus punya rasa penasaran yang tinggi, kulik lagi, coba lagi, pindahin lagi, geser lagi variabelnya gitu ya. Berapa lama? Kalau saya sih bilang gini, paling nggak lu 2 tahun deh. Dan itu harus serius loh. Jadi bukan 2 tahun, tapi eksperimentasinya tiap 6 bulan sekali ya. Sama. Nah, contohnya gitu, saya tiap 2 minggu sekali gitu kan lakukan eksperimentasi itu gitu. Dan baru masuk tahun kedua, baru kita ada firm nih, ketemu market yang pas, produk yang pas, akhirnya tarikannya jadi kuat gitu. Cias misalnya, perusahaan saya yang konsultasi inovasi itu ya, itu juga kan saya udah pernah cerita ya bahwa di awal kita menyasar marketnya di UKM gitu dengan produk yang kita miliki. Kita udah coba nih ulik di produknya untuk yang di UKM itu ternyata tetap aja masih nggak masuk gitu. Yeah. Karena alasan-alasan yang saya sudah sempat sampaikan di video sebelumnya ya. Sampai akhirnya kemudian oke deh, kayaknya nih kita harus pindah market nih gitu. Akhirnya yang kita geser marketnya total, kita pindah ke corporate yang memang saya udah 15 tahun waktu itu hidup di dunia corporate yang mungkin akhirnya jadi lebih cocok. Dan begitu kita pindah ke corporate, kita lakukan adjustment lagi di produk, akhirnya barulah klik ketemu gitu. Yes. Nah, Mas Saiful apa Mas kira-kira contoh yang lagi in nih sekarang nih yang menunjukkan bahwa akhirnya dia berhasil dapat produk market fit tapi kemudian seperti yang bergeser gitu. Jadi keinget Zoom yang sedang kita pakai ini jadi. Zoom ini sendiri juga berangkat dari sesuatu yang dia melihat ada yang nggak fit di market. Katakanlah video conference sudah banyak variannya, cuman ribet gitu. Katakanlah secara security karena mungkin karena untuk perusahaan mereka pengen secure, pengen safe, tapi jatuhnya ribet. Makanya muncul Zoom itu. Zoom pengennya sesuatu yang lebih simple, yang lebih bisa diterima oleh banyak orang. Nggak hanya perusahaan aja yang pakai, gitu. Nggak hanya government aja yang pakai. Tapi katakanlah orang biasa juga bisa pakai. Gitu. Dan dia benar-benar meledak ketika pas pandemi datang. Bahkan valuasi dari Zoom sendiri itu benar-benar melonjak luar biasa. Di Mei 2020, bahkan kalau 7 maskapai paling gede di dunia itu disatuin, valuasinya masih kalah sama Zoom gitu. Bayangkan, itu dia baru menemukan ledakannya di situ. Cuman permasalahannya adalah Zoom ini berkali-kali melakukan penyesuaian diri gitu. Jadi mulai dari dia melonggarkan, tapi begitu dia meledak dan dipakai banyak orang, dia mikir lagi karena banyak sekali yang komplain. Ya bisa jadi dari user langsung, bisa jadi dari
mungkin kompetitor juga, dia protes security levelnya Zoom itu sangat dipertanyakan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang mulai nyaman pakai Zoom itu jadi bergeming mereka, jadi benar-benar mikir. Untungnya si Zoom sendiri cepat merespon itu. Jadi ketika fitnessnya itu mulai bergeser, katakanlah relevansinya sudah mulai berkurang, dia cepat-cepat merespon dengan cepat, memperbarui sistem security-nya, akhirnya apa? Orang yang udah mulai seneng Zoom, ini bisa balik lagi. Nah, itu menarik sekali. Itu juga sama dengan kesimpulan kita di video sebelumnya ya, bahwa yang namanya produk market fit itu nggak statik gitu, tapi bergeser terus gitu. Di awal Zoom ketika dia menyasar kepada general publik, nggak hanya korporasi, dengan strategi dibuat simple, mudah, orang mau pakai gratis bisa, mau beli juga gampang. Akhirnya keputusan itu yang berujung kepada produk market fit. Begitu masuk pandemi, karena udah fit, itu wah langsung ya. Yang tadi valuasinya sampai berapa tadi? Melampaui 7 maskapai ya Mas ya? 7 maskapai yang paling gede di dunia. Delta Airlines, United Airlines. Dan menariknya adalah, walaupun dia sudah menikmati produk market fit, dan dia akhirnya melonjak tinggi, ternyata marketnya berubah. Karena yang tadinya itu yang menikmati ya cuma perusahaan kecil, individu, organisasi non-profit yang nggak terlalu concern sama security, tiba-tiba Zoom itu dipakai oleh semua orang, termasuk perusahaan besar, termasuk government. Dan security-nya kena serang ya. Akhirnya jadi masalah ya, itu sempat masalah banget. Nah, yang tadi Mas Saiful bilang tadi, hebatnya adalah mereka cepat menyadari itu dan cepat langsung melakukan iterasi. Diperbaikin lagi gitu. Dan sekarang ya kita tahu bahwa Zoom security-nya udah jauh lebih bagus, dan orang-orang yang sempat ragu dan meninggalkan Zoom balik lagi ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Zoom berhasil mendapatkan produk market fit berkali-kali dalam produk life cycle-nya dia. Wah, itu luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan sudah kebayang apa itu produk market fit, kenapa itu penting, dan yang lebih krusial lagi, tahu bagaimana cara menemukan produk market fit-nya. Nggak mudah, tapi bisa. Insya Allah bisa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.